wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA yang akan Ibu Lara sampaikan kali ini ialah mengenai beberapa contoh soal tentang penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 serta gaya pada benda yang bekerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran kali ini ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA yang akan Ibu Lara sampaikan kali ini ialah mengenai beberapa contoh soal tentang materi gaya pada benda. Nah, tujuannya agar kalian bisa membedakan antara gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini ya. Nah, pembahasan yang pertama adalah mengenai materi resultan gaya. Perhatikan baik-baik video kali ini. Nah, untuk memahami resultan gaya, kalian harus bisa memahami tentang arah gaya, di mana arah gaya ini dilambangkan dengan huruf F. Nah, biasanya untuk mempermudah perhitungan, tanda positif pada gaya adalah yang arahnya ke kanan atau ke atas. Sedangkan tanda negatif adalah gaya yang arahnya ke kiri atau ke bawah. Nah, di sini ada contoh soal. Dua orang anak mendorong lemari seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Perhatikan baik-baik gambarnya ya. Ada anak A yang mendorong dengan gaya 20 Newton dan anak B mendorong dengan gaya 30 Newton. Berapakah gaya yang dialami pada lemari tersebut? Nah, pada gambar ini adalah ilustrasi tentang dua orang anak yang sedang melakukan kegiatan mendorong meja, di mana anak pertama adalah FA dan anak kedua adalah FB. Serta lemari tersebut dilambangkan dengan kubus, yaitu massa pada lemari, dengan permukaan yang licin. Nah, maka FA dan FB merupakan segaris kerja dengan arah yang sama atau searah. Nah, maka gaya pada FA dan FB itu dinamakan dengan resultan gaya. Nah, jika terdapat dua buah gaya atau lebih yang bekerja pada sebuah benda yang sama ya anak-anak, maka gaya-gaya tersebut dapat disusun atau dijumlahkan, sehingga diperolehlah gaya pengganti atau yang disebut resultan gaya. Untuk menyelesaikan soal ini, mari kita identifikasi dengan cara mencari data yang diketahui. Nah, data yang diketahui adalah nilai gaya pertama atau FA sebesar 20 Newton dan FB sebesar 30 Newton. Nah, yang ditanya berapakah gaya yang dialami lemari tersebut yang dilambangkan dengan R, atau kita ingin mengetahui berapa resultan gaya yang dialami oleh lemari. Maka kita dapat mengidentifikasi dengan rumus R sama dengan FA ditambah FB, di mana FA senilai 20 Newton dan FB sebesar 30 Newton. Maka hasil penjumlahan antara 20 dan 30 didapat 50 Newton ya anak-anak. Soal yang kedua masih mengenai materi resultan gaya. Perhatikan baik-baik contoh soal kali ini. Nah, rumus resultan gaya adalah R sama dengan sigma F sama dengan hasil penjabaran dari sigma F adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, sigma di sini maksudnya bisa lebih dari satu gaya ya anak-anak, di mana R adalah lambang dari resultan gaya yang satuannya Newton. Nah, ada sebuah soal, sebuah kotak yang berada di atas lantai didorong oleh P ke arah ke kanan sebesar 200 Newton dan oleh Q didorong ke kiri sebesar 200 Newton juga. Nah, yang ditanya berapakah resultan gayanya anak-anak? Perhatikan ilustrasi gambarnya ya. Massa tersebut didorong dengan arah yang berlawanan
ada Fp dan Fq menuju ke pusat massa. Kemudian, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus mengidentifikasi data yang diketahui, di mana Fp sebesar 200 Newton dan Fq sebesar 200 Newton. Nah, yang ditanya adalah nilai R, yang artinya nilai resultan gaya. Maka, kita bisa menjawab dengan rumus resultan gaya, yaitu R sama dengan Fp ditambahkan dengan Fq. Itu adalah rumus dasar. Tapi di sini Fp-nya berlawanan arah, maka Fq-nya adalah minus ya anak-anak, maka plus ketemu minus menjadi min. Maka rumusnya berubah menjadi Fp dikurang Fq. Nah, Fp sebesar 200 Newton dan Fq sebesar 200 Newton. Maka 200 Newton dikurang 200 Newton, hasilnya resultan gayanya adalah 0. Nah, demikian resultan gaya yang bekerja pada arah yang berlawanan dengan nilai yang besarnya sama, maka menjadi 0 ya anak-anak. Lanjut ke contoh soal berikutnya mengenai gaya berat. Perhatikan baik-baik video kali ini. Nah, rumus gaya berat adalah W sama dengan massa dikali gravitasi, di mana W adalah berat benda, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, ada contoh soal, suatu benda memiliki berat sebesar 980 Newton, berada pada suatu tempat dengan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah berapakah massa benda tersebut. Pertama-tama, seperti biasa, kita harus mengidentifikasi data yang diketahui. Sudah pasti data yang diketahui adalah nilai W, yaitu berat benda, sebesar 980 Newton. Kemudian ada data lain, yaitu nilai percepatan gravitasinya, sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah ingin mengetahui berapa massa benda tersebut, yang dilambangkan dengan M ya anak-anak. Nah, karena rumus dasarnya adalah W sama dengan M dikali G, maka yang ditanya adalah massa, rumusnya menjadi berubah. Karena yang kita minta atau yang kita ingin cari adalah nilai massa ya anak-anak, maka massa berpindah ruas menjadi W dibagi G. Nah, nilai W-nya sebesar 980 Newton dibagi nilai G sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Berapa hasil bagi antara 980 dibagi 9,8? Nah, hasil yang didapat adalah 100 kilo ya anak-anak. Perlu kalian ketahui, gaya berat merupakan gaya gravitasi juga yang dialami oleh benda yang bermassa karena adanya interaksi dengan bumi. Pembahasan selanjutnya masih mengenai contoh soal tentang gaya berat. Nah, berat suatu benda dapat berubah, tapi bergantung pada besarnya gaya gravitasi di tempat benda tersebut berada. Nah, kembali ke contoh soal, ada seorang astronot pergi ke bulan. Nah, massa astronot adalah sebesar 65 kilo. Yang ditanya berapakah berat ketika astronot berada di bumi dan berapa beratnya ketika astronot berada di bulan. Jika nilai G di bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat dan nilai G di bulan sebesar 1,6 meter per second kuadrat. Seperti biasa, kita identifikasi data yang diketahui. Nah, sudah pasti data yang pertama adalah nilai massa sebesar 65 kg. Kemudian ada nilai gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya ada nilai G bulan sebesar 1,6 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya berapa beratnya ketika di bumi dan di bulan ya anak-anak. Nah, perlu kalian ketahui, besar gaya gravitasi itu juga bergantung terhadap ketinggian dari permukaan bumi. Maka semakin tinggi benda tersebut dari permukaan bumi, maka semakin kecil pula gaya gravitasinya. Kembali ke contoh soal,
Yang ditanya adalah berapa berat di bumi dan berapa berat di bulan, yaitu W bumi dan W bulan ya. Soal ini bisa kita jawab masih menggunakan rumus gaya berat, yaitu kita analogikan W di sini adalah W bumi ya, sama dengan massa dikali sudah pasti G buminya. Nah, nilai massanya sebesar 65 kg dan nilai G buminya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Maka didapat hasil kali sebesar 637 Newton. Kemudian kita mencari berapa berat di bulan. Maka rumus yang digunakan adalah W bulan sama dengan massa dikali nilai gravitasi bulan. Nah, nilai massanya sebesar 65 kg ya. Kemudian nilai G bulannya berbeda dengan nilai G bumi, yaitu nilai G bulan sebesar 1,6 meter per second kuadrat ya anak-anak. Maka hasil yang didapat antara 65 dikali 1,6 didapatlah hasil 104 Newton. Lanjut ke soal berikutnya, masih mengenai gaya berat. Saksikan video kali ini ya. Nah, rumus gaya berat masih sama ya anak-anak, W sama dengan massa dikali gravitasi. Perhatikan contoh soal kali ini. Di sini kita harus menghitung berapa berat dari keempat penerjun payung berikut ini dengan nilai percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Tapi massanya berbeda-beda atau beratnya berbeda-beda. Nah, berat yang pertama ada 56 kg, kemudian berat yang kedua ada 60 kg, dan berat yang ketiga ada 65 kg, dan berat yang terakhir sebesar 62 kg. Kita identifikasi data yang diketahui ya seperti biasa, yaitu nilai gravitasi buminya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah ingin mengetahui berat pada massa A yang sebesar 56 kg ya anak-anak. Kemudian, kita ingin mengetahui berat B dengan massa B sebesar 60 kg. Kemudian, berat C dengan massa pada C dengan berat 65 kg. Dan yang terakhir adalah ingin mengetahui berat D dengan massa D sebesar 62 kg. Nah, kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan rumus dasar gaya pada berat, di mana rumus yang dipakai adalah WA sama dengan massa dikali gravitasi ya. Ingat, di sini kita akan mencari 4 kali dengan rumus yang sama ya anak-anak, dengan massa yang berbeda. Maka rumusnya menjadi WA sama dengan MA dikali G. Kalian harus teliti. Di sini MA-nya 56 kg dan nilai gravitasinya yang dipakai adalah 9,8 meter per second kuadrat. Maka hasil kali antara 56 dikali 9,8 didapatlah sebesar 548,8 Newton. Lanjut ke berat B ya. Maka rumusnya adalah WB sama dengan massa B dikali gravitasi. Nah, massa B kalian harus teliti. Massa B berbeda dengan massa A. Nah, massa B di sini adalah sebesar 60 kg dengan nilai gravitasi yang sama sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Maka hasil yang didapat sebesar 588 Newton. Kemudian kita mencari berat C. Nah, menggunakan rumus WC sama dengan MC dikali G, di mana nilai MC adalah berbeda dengan nilai MB, yaitu nilai MC sebesar 65 kg dan nilai gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Maka hasil yang didapat yaitu antara perkalian 65 dikali 9,8, maka didapat hasilnya sebesar kurang lebih
637 Newton ya anak-anak. Lanjut untuk mencari berat pada D. Nah, WD di sini masih menggunakan rumus yang sama, di mana WD sama dengan massa D dikali gravitasi. Seperti biasa, kalian harus teliti karena massa D berbeda dengan massa A, massa B, dan massa C anak-anak. Nah, massa D di sini sebesar 62 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat. Maka hasil yang didapat antara 62 dikali 9,8 sebesar 607,6 Newton. Demikian berat yang berbeda. Maka hasilnya bisa kalian amati ya. Nah, perlu kalian ketahui ya anak-anak, selain gaya gravitasi, gaya berat, juga terdapat gaya normal. Nah, gaya normal di sini didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Gaya normal di sini dilambangkan dengan simbol N. Nah, jika benda diletakkan pada bidang datar tanpa gaya luar, maka gaya normal sama dengan berat benda, maka N sama dengan W. Tapi jika pada benda tersebut bekerja gaya luar, maka gaya normalnya tidak sama dengan berat benda, maka N tidak sama dengan W. Perhatikan ilustrasi gambar pada massa benda mengenai gaya normal. Kemudian ada gaya gesek, di mana gaya gesek adalah jika dua buah permukaan benda bersentuhan langsung secara fisik, maka dapat timbul sebuah gaya yang dinamakan dengan gaya gesekan. Nah, arah gaya gesekan sejajar dengan permukaan bidang sentuh dan melawan arah kecenderungan dengan gerak benda. Ada beberapa contoh pemanfaatan tentang gaya gesek. Yang pertama ada gesekan antara kaki dengan permukaan tanah, lantai, atau jalan yang memungkinkan kita dapat berjalan tanpa terpleset. Kemudian gesekan sistem pada rem. Nah, terjadi pada kendaraan yang dapat memperlambat atau menghentikan laju kendaraan. Dan yang terakhir, yaitu gesekan antara parasut dengan udara yang memungkinkan para penerjun dapat melayang di udara dan jatuh secara perlahan dengan aman. Lanjut ke contoh soal mengenai materi gaya gesek. Perhatikan video kali ini ya. Nah, gaya gesek di sini ada 3 macam. Ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis serta gaya gesek statis maksimum. Di mana gaya gesek statis adalah Fs lebih kecil dari mu s dikali N. Kemudian Fk lebih kecil dari mu k dikali N. Kemudian ada Fsm sama dengan mu s dikali N ya anak-anak. Kalian bisa amati keterangannya pada gambar berikut. Perhatikan dan kembali ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal mengenai gaya gesek, gaya normal, dan gaya berat. Perhatikan gambar berikut ya. Ada sebuah balok seberat 50 Newton dalam keadaan diam di puncak sebuah bidang miring yang memiliki sudut kemiringan sebesar 37 derajat. Nah, sudut kemiringan ini ada nilai sinus sebesar 0,6 dan nilai kosinus 30 derajat sebesar 0,8. Jika balok meluncur ke bawah dengan koefisien gesek kinetis sebesar 0,2 dan nilai gravitasinya 9,8, tapi kita bulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat ya, maka tentukan gaya gesek yang bekerja pada balok serta percepatan pada balok. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara mengidentifikasi data yang diketahui anak-anak, di mana data pertama adalah nilai W atau nilai berat sebesar 50 Newton. Kemudian sudut kemiringannya yang 37 derajat tadi ada sinus 37 derajat sebesar 0,6, kemudian nilai kosinus sebesar 37 derajat dengan nilai sebesar 0,8 dan nilai mu k atau koefisien gesek kinetis 0,2 dan nilai gravitasi yang kita bulatkan sebesar 10 meter per second kuadrat.
Yang ditanya, kita ingin mengetahui gaya geseknya yang bekerja pada balok. Kemudian kita ingin mengetahui besar percepatan balok ya. Kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Di situ ada gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek ya. Nah, kita bisa menjawab soal ini dengan rumus yang pertama adalah kita ingin mengecek benarkah berat bendanya sebesar 50 Newton. Nah, kita bisa mengecek dengan nilai W, rumus W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, karena nilainya 50 Newton, maka sudah pasti massanya yang pertama adalah 5 kg dikali 10. Maka didapatlah sebesar 50 Newton untuk nilai W. Kemudian kita bisa mencari nilai gaya normalnya berapa setelah kita mengetahui nilai W-nya. Nah, untuk mencari gaya normal di sini menggunakan rumus N sama dengan massa dikali gravitasi dikali kosinus pada sudut kemiringan. Nah, nilai massanya sebesar 5 kg dan nilai gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat. Perhatikan ini adalah kosinus ya. Nah, nilai kosinus 37 derajat nanti kita masukkan ya. Kemudian hasil kali antara 5 kilo dikali 10 meter per second kuadrat didapatlah 50 Newton. Dikali nilai kosinus 37 derajat sebesar 0,8. Maka hasil yang didapat 50 Newton dikali 0,8 adalah 40 Newton. Lanjut ke pokok soal berikutnya. Kalian harus mampu membedakan antara Fs dengan Fk ya anak-anak, di mana Fs gaya gesek statis dan Fk adalah gaya gesek kinetis dengan satuan yang sama yaitu Newton. Sedangkan N adalah gaya normal. Nah, selanjutnya kembali ke contoh soal. Kita ingin mengetahui berapa nilai Fk-nya ya anak-anak dengan rumus Fk sama dengan mu K dikali N. Maka nilai koefisien kinetisnya sebesar 0,2 dan nilai gaya normalnya yang tadi kita hitung sebesar 40 Newton. Maka hasil kali antara 0,2 dikali 40 Newton didapatlah sebesar 8 Newton. Nah, ini merupakan gaya secara kinetis. Kemudian kita ingin mencari berapa besar percepatannya. Kalian ingat kan rumus dasar gaya? Nah, karena yang ditanya adalah nilai A atau nilai percepatan, maka rumus dasarnya agak berubah. Nah, sigma F sama dengan M dikali A adalah rumus dasar. Nah, penjabaran dari sigma F adalah massa dikali sinus 37 derajat dikurang Fk. Maka kita masukkan nilai W-nya sebesar 50 Newton dan nilai sinus 37 derajat adalah 0,6. Kemudian nilai Fk yang tadi kita cari adalah 8 Newton. Sedangkan nilai massanya sebesar 5 kg. Nah, yang ditanya adalah nilai A ya anak-anak, yaitu nilai percepatan. Hasil kali antara 50 dikali 0,6, maka didapat 30 Newton dikurang 8 Newton, sama dengan 5 dikali A. Nah, hasil pengurangan 30 Newton dikurang 8 Newton didapat 22 Newton, sama dengan 5A. Kemudian karena yang dicari adalah nilai A, maka nilai A berpindah ruas. Nah, 22 Newtonnya berpindah ruas dibagi dengan 5. Nah, A yang didapat sebesar 4,4 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah nilai hasil dari percepatan yang didapat. Lanjut ke contoh soal mengenai hukum 2 Newton. Simak baik-baik video kali ini ya. Nah, hukum 2 Newton berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Benda tidak mengalami perubahan kecepatan, sehingga percepatannya sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Kembali ke contoh soal, ada sebuah soal mengenai sebuah gaya sebesar 20 Newton yang menghasilkan percepatan sebesar 4 meter per second kuadrat pada sebuah benda. Nah, yang ditanya, hitunglah massa benda tersebut ya anak-anak.
Pertama-tama seperti biasa, kita harus mengidentifikasi data yang diketahui, yaitu nilai sigma F-nya sebesar 20 Newton. Kemudian, nilai A atau percepatannya sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah massa benda tersebut yang dilambangkan dengan M ya. Kemudian, kita bisa menjawab dengan rumus dasarnya, yaitu sigma F sama dengan M dikali A ya. Kalian pasti selalu ingat rumus ini. Nah, karena yang diminta adalah nilai massa pada benda, maka rumusnya berubah. Nah, M-nya menjadi keluar. M sama dengan sigma F dibagi A, di mana nilai sigma F sebesar 20 Newton dibagi nilai A atau percepatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Maka hasil bagi 20 dibagi 4 didapatlah sebesar 5 kg. Nah, kalian juga harus tahu, jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan, sehingga percepatannya tidak sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 0. Lanjut ke soal berikutnya, masih mengenai hukum 2 Newton. Perhatikan baik-baik contoh soal kali ini. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang searah dengan arah resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, rumus hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan massa dikali A, atau kalau yang ditanya adalah percepatan menjadi sigma F dibagi M ya anak-anak. Nah, kembali ke contoh soal. Dua buah benda massanya masing-masing M sebesar 10 kg dan M2 sebesar 15 kg disusun seperti pada gambar ya. Perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah berapakah besar percepatan masing-masing pada benda tersebut. Nah, jadi ada dua massa benda yang disusun. Ada massa benda pertama, ada massa benda kedua. Diberi gaya F sebesar 300 Newton. Nah, kita ingin mengetahui masing-masing percepatan yang dialami oleh benda pertama dan benda kedua. Pertama-tama kita mengidentifikasi data yang diketahui, yaitu massa pertama sebesar 10 kg, massa kedua sebesar 15 kg, kemudian nilai F-nya sebesar 300 Newton, dan nilai G-nya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah percepatan pertama pada massa benda pertama dan percepatan kedua pada massa benda kedua. Nah, soal ini bisa kita jawab menggunakan rumus A sama dengan sigma F dibagi M. Maka yang kita minta adalah A1 sama dengan F dibagi M. Nilai F sebesar 300 Newton dibagi massa benda pertama sebesar 10 kg ya. Maka hasil yang didapat antara 300 dibagi 10 kg, maka diperoleh nilai sebesar 30 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah nilai untuk percepatan pertama pada massa benda pertama. Lanjut, untuk percepatan kedua pada massa benda yang kedua, maka rumusnya adalah A2 sama dengan F dibagi M, di mana nilai F sebesar 300 Newton dibagi massa yang kedua sebesar 15 kg. Nah, hasil yang didapat dari 300 Newton dibagi 15 kg, maka diperoleh nilai sebesar 20 meter per second kuadrat. Nah, nilai A1 dan A2-nya sudah diperoleh ya anak-anak. A1 sebesar 30 meter per second kuadrat dan A2 sebesar 20 meter per second kuadrat. Lanjut ke contoh soal hukum 2 Newton ya anak-anak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang berhubungan dengan hukum 2 Newton.
Di antaranya ada mobil yang mogok akan lebih mudah didorong oleh banyak orang dibandingkan didorong dengan jumlah sedikit orang. Serta ada benda yang memiliki berat yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian ada bola golf yang dipukul dengan keras akan bergerak lebih cepat dibanding dengan bola golf yang dipukul dengan pelan. Nah, perhatikan contoh soalnya ya. Ada sebuah balok berada pada permukaan lantai yang licin dan diberi gaya sebesar 300 Newton, sehingga mengalami percepatan 4 meter per second kuadrat. Nah, jika di atas balok tersebut diberi tambahan balok lain yang masanya 25 kg, maka berapa besar percepatan bendanya? Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Masanya diberi gaya sebesar 300 Newton ya, dengan permukaan yang licin. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini. Yang pertama caranya adalah mengidentifikasi data yang diketahui seperti biasa, di mana nilai F-nya sebesar 300 Newton dan nilai A-nya sebesar 4 meter per second kuadrat. Kemudian, massa tambahannya sebesar 25 kg. Maka yang ditanya adalah berapa besar percepatan jika terjadi penambahan massa sebesar 25 kg ya anak-anak. Kemudian kita bisa menjawab soal ini dengan rumus hukum 2 Newton ya anak-anak. Nah, karena yang dicari adalah nilai A, maka kita perlu mengetahui rumus dasarnya. Rumus dasarnya kalian masih ingat kan? Yaitu F sama dengan massa dikali A ya anak-anak. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Untuk mengetahui berapa massa yang dialami jika terjadi sebelum penambahan, maka massa yang kita hitung adalah perlu kita ketahui nilai gayanya sebesar 300 Newton dibagi nilai A sebesar 4 meter per second kuadrat ya. Jadi kita pertama-tama mencari berapa besar massa sebelum terjadi penambahan. Maka didapat 300 dibagi 4 meter per second kuadrat, diperolehlah nilai 75 kg. Kemudian, karena kita ingin mengetahui berapa besar percepatan jika terjadi penambahan balok lain yang massanya sebesar 25 kg, maka ini namanya adalah massa aksen ya anak-anak. Nah, massa aksen adalah maksudnya massa penambahan yang terjadi. Nah, massa aksennya adalah massa pertama ditambah nilai massa aksen. Maka massa pertama sebesar 75 kg ditambah massa penambahan sebesar 25 kg, maka diperoleh 100 kg. Nah, baru kita bisa mencari berapa besar percepatan yang diperoleh jika terjadi penambahan 25 kg. Nah, rumusnya pada percepatan adalah A sama dengan F dibagi M ya anak-anak. Nah, nilai F di sini adalah sebesar 300 Newton dibagi nilai massa aksen yang dipakai karena kita ingin mengetahui besar percepatan jika terjadi penambahan. Nah, 300 Newton dibagi 100 kg. Maka hasil yang didapat adalah 3 meter per second kuadrat. Ini merupakan hasil percepatan jika terjadi penambahan 25 kg ya anak-anak. Lanjut ke contoh soal masih mengenai hukum 2 Newton. Nah, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu selalu sebanding dengan resultan gaya, searah dengan arah resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Pernyataan ini sesuai dengan rumus hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan massa dikali A. Nah, perhatikan contoh soal kali ini ya. Ada 24 gambar balok pada gambar berikut. Nah, gambar yang pertama adalah gambar P ya anak-anak. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar Q. Dan gambar yang ketiga adalah gambar R. Kemudian gambar yang keempat adalah gambar S ya anak-anak. Di
dalam gambar sudah diberi keterangan masing-masing massa balok sebesar 10 kg pada gambar P, 5 kg pada gambar Q, 4 kg pada gambar R, dan 8 kg pada gambar S, dengan diberi gaya yang berbeda pada masing-masing gambar. Serta arah gayanya juga berbeda ya, ada yang searah dan ada yang berlawanan. Berdasarkan gambar tersebut, maka benda yang mengalami percepatan terkecil dan benda yang mengalami percepatan terbesar secara berurutan. Jadi, kita harus menghitung satu demi satu sesuai pada keterangan yang ada di gambar. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kalian harus perhatikan dengan cara mengidentifikasi data yang diketahui serta harus sesuai pada gambar ya anak-anak. Pertama-tama, kita identifikasi pada gambar P. Di sini didapat massa pada P sebesar 10 kg, gaya pertama sebesar 30 Newton, sedangkan gaya yang kedua sebesar 20 Newton dengan arah gaya yang searah. Kemudian, pada gambar Q, kita peroleh nilai massa pada Q sebesar 5 kg. Sedangkan gaya pertamanya sebesar 15 Newton. Dan gaya yang kedua sebesar 5 Newton. Perhatikan arah gayanya masih searah ya anak-anak. Kemudian, pada gambar R, diperoleh massa sebesar 4 kg. Nah, gaya yang pertama sebesar 28 Newton dan gaya yang kedua sebesar 16 Newton. Tapi di sini terjadi perbedaan yaitu arah gaya yang berlawanan pada gambar R. Kemudian, kita identifikasi pada gambar S dimiliki massa sebesar 8 kg dan gaya yang pertama sebesar 28 Newton dan gaya yang kedua sebesar 12 Newton. Terjadi perbedaan juga, yaitu arah gayanya berlawanan. Kemudian, yang ditanya pada soal kali ini adalah kita ingin mengetahui berapa percepatan terkecil dari benda yang mengalami percepatan terbesar secara berurutan. Maka, dilambangkan A terkecil menuju A terbesar ya anak-anak. Lanjut, untuk menyelesaikan soal ini, masih menggunakan rumus hukum 2 Newton ya anak-anak. Maka kita bisa menjawabnya dengan rumus sigma F sama dengan massa dikali A. Tapi karena yang ingin kita cari adalah besar percepatan, maka rumusnya menjadi A sama dengan F dibagi M. Kita cari satu persatu ya. Yang pertama, percepatan yang dialami pada gambar P. Maka rumusnya adalah A sama dengan F dibagi M. Nah, nilai A-nya yang dicari, nilai F yang pertama sebesar 30 Newton ditambah 20 Newton. Dibagi besar massa pada gambar P, yaitu 10 kg ya anak-anak. Maka hasil penjumlahan antara 30 Newton ditambah 20 Newton diperoleh 50 Newton dibagi besar massa sebesar 10 kg. Maka hasilnya menjadi 5 meter per second kuadrat untuk percepatan pada gambar P. Kemudian kita lanjut untuk menghitung nilai percepatan pada gambar Q. Masih menggunakan rumus yang sama yaitu A sama dengan F dibagi M, di mana A sama dengan nilai F1 sebesar 15 Newton ditambah nilai F2 sebesar 5 Newton. Kenapa ditambah? Karena arahnya masih searah ya anak-anak, maka menjadi plus. Dibagi nilai massa sebesar 5 kg. Maka hasil yang diperoleh dari 15 ditambah 5 Newton sebesar 20 Newton dibagi nilai massa 5 kg.
Nah, hasil bagi dari 20 Newton dibagi 5 kg adalah 4 meter per second kuadrat. Kemudian kita lanjut untuk mencari besar percepatan pada gambar R. Nah, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu A sama dengan F dibagi M, di mana nilai A sama dengan F1 sebesar 28 Newton. Karena ini arahnya berlawanan ya anak-anak, ingat pada gambar R, arahnya berlawanan, maka menjadi min. Nah, 28 Newton dikurangi 16 Newton, dibagi nilai massa 4 kg. Maka hasil yang diperoleh dari 28 Newton dikurang 16 Newton didapat 12 Newton dibagi nilai massa sebesar 4 kg. Nah, hasil bagi 12 Newton dibagi 4 kg maka diperoleh 3 meter per second kuadrat. Lanjut percepatan pada gambar S, di mana A sama dengan F dibagi M, maka A F1-nya sebesar 28 Newton dan F2-nya sebesar 12 Newton. Karena ini arahnya berlawanan, maka min ya anak-anak, dibagi nilai massa sebesar 8 kg. Nah, hasil yang diperoleh dari pengurangan 28 dikurang 12 diperoleh 16 Newton dibagi nilai massa sebesar 8 kg. Nah, hasil yang diperoleh adalah 2 meter per second kuadrat. Kalian bisa identifikasi, kalian amati hasilnya ya anak-anak, terjadi perbedaan yang diperoleh dari percepatan P menuju percepatan Q, kemudian pada percepatan R, dan yang terakhir pada percepatan S. Terjadi perbedaan percepatan ya anak-anak, karena dipengaruhi nilai arah resultan gaya yang berbeda, ada yang searah dan ada yang berlawanan. Jadi, balok yang memiliki percepatan terkecil ke terbesar adalah yang pertama pada gambar S, kemudian pada gambar R, kemudian pada gambar Q, dan pada gambar P anak-anak. Nah, ini sudah berurutan dari yang terkecil menuju yang terbesar, yaitu S, kemudian R, kemudian Q, dan yang terakhir adalah P. Demikian. Ada contoh soal mengenai hukum 1 Newton. Nah, perlu kalian ketahui ya anak-anak, hukum 1 Newton berbunyi setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan apabila tidak ada gaya yang mengubah keadaan itu. Nah, setiap benda juga akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Maka rumus hukum 1 Newton menjadi sigma F sama dengan 0. Kembali ke contoh soal, perhatikan gambar balok berikut ini ya. Agar balok bergerak dengan percepatan sebesar 4 meter per second ke arah kanan, berapa besar gaya ketiga yang harus diberikan pada balok tersebut? Nah, balok tersebut memiliki massa sebesar 8 kg ya anak-anak. Kemudian, gaya pertama yang diberikan sebesar 12 Newton. Dan gaya yang kedua yaitu sebesar 50 Newton. Kita ingin mengetahui berapa nilai gaya yang ketiga jika arahnya ke kanan ya anak-anak dan diberi percepatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Kita bisa menjawab soal tersebut menggunakan rumus hukum 2 Newton, di mana rumus hukum 2 Newton karena yang dicari adalah nilai F, maka sama dengan F sama dengan massa dikali A ya anak-anak. Kemudian, kita misalkan di sini ya anak-anak, jika gaya yang ketiga arahnya itu ke kanan, maka
percepatan yang diberi adalah sebesar 4 meter per second kuadrat ke arah kanan ya anak-anak. Oh iya, kalian juga perlu mengetahui bahwa hukum 1 Newton merupakan setiap benda mempunyai sifat lembab atau inersia, yang artinya benda hanya akan bergerak jika ada gaya luar yang bekerja pada benda itu, dan benda akan terus bergerak selama tidak ada gaya yang menghentikan. Kembali ke contoh soal, yang tadi kita misalkan F3 yang arahnya ke kanan, maka kita dapat menggunakan rumus F1 dikurang F2 ditambah F3 sama dengan massa dikali A. Karena di sini kita memiliki beberapa jenis gaya, yaitu gaya pertama sebesar 12 Newton dikurang gaya kedua sebesar 50 Newton. Kalian perhatikan pada gambar bahwa arahnya berlawanan ya, makanya F1 dikurang F2. Kemudian gaya pada gaya ketiga atau F3 ke arah kanan, yaitu plus. Maka hasil yang didapat dari 12 Newton dikurang 50 Newton sebesar minus 38 Newton. Nah, F3-nya masih kita cari. Nah, hasil kali 8 kg dikali 4 meter per second kuadrat yaitu sebesar 32. Nah, karena F3 yang dicari, maka hasil dari F1 dikurang F2 kita pindah. Nah, 32-nya turun ditambah 38. Nah, F3-nya diperoleh hasil penjumlahan 32 ditambah 38, maka didapat 70 Newton. Demikian adalah besar gaya yang terjadi jika percepatannya 4 meter per second kuadrat. Lanjut ke contoh soal masih mengenai hukum 2 Newton. Perhatikan baik-baik contoh soal kali ini ya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwa hukum 3 Newton berbunyi jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, di mana hal ini secara sistematis menjadi F aksi sama dengan min F reaksi, atau F aksi ditambah F reaksi sama dengan 0. Nah, hukum 3 Newton adalah pasangan antara gaya aksi reaksi yang bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, ada sebuah soal, sebuah gaya bekerja pada suatu benda yang bermassa 2 kg. Nah, akibat dari gaya itu, benda bergerak dengan percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat. Maka tentukan berapa besar percepatan benda jika massa bendanya 4 kg. Pertama-tama seperti biasa kita harus mengidentifikasi data yang diketahui, yaitu nilai massa pertama sebesar 2 kg dan massa yang kedua sebesar 4 kg. Dan nilai percepatannya adalah sebesar 3 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah kita ingin mengetahui besar percepatan benda jika massa bendanya 4 kg ya. Maka nilai A untuk massa 4 kg. Kita bisa menjawab soal ini dengan analisa hukum 2 Newton, di mana rumus dasar dari hukum 2 Newton adalah F sama dengan massa dikali A. Pertama-tama, untuk mengetahui besar percepatan, kita harus mengetahui dulu berapa besar gaya yang bekerja. Nah, rumus gaya yang bekerja adalah rumus F sama dengan massa dikali A, di mana nilai massanya sebesar 2 kg dikali percepatannya yang pertama adalah 3 meter per second kuadrat. Maka hasil kali antara 2 dikali 3 diperoleh 6 Newton. Nah, baru kita bisa mencari besar percepatannya. Kalian juga harus menentukan besar percepatan ini yang diperoleh massa benda 4 kg ya. Nah, percepatan yang terjadi jika benda bermassa 4 kg, maka kita bisa menggunakan dari rumus dasar hukum 2 Newton, yaitu yang diminta adalah nilai A ya, ingat baik-baik.
maka nilai A-nya pindah ruas menjadi A sama dengan F dibagi M. Kita masukkan nilai F-nya sebesar 6 Newton. Nah, nilai F adalah nilai F yang tadi kita cari ya anak-anak, dibagi nilai massa yang 4 kg tadi. Maka hasil bagi antara 6 Newton dibagi 4 kg diperoleh hasil sebesar 1,5 meter per second kuadrat. Ini adalah hasil percepatan benda jika massa bendanya 4 kg. Nah, demikian hasil pemaparan contoh soal yang telah Ibu Laras sampaikan ya anak-anak. Happy watching my children. Pesan Ibu, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap rutin dalam berolahraga ya anak-anak. Ditunggu video pemaparan contoh soal selanjutnya.